karena tidak mau disuruh sujud, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Iblis saat itu diperintahkan untuk sujud. Lah, katanya iblis, nah kan berarti ini lebih mulia dari saya. Ini lebih baik, saya disuruh hormat, disuruh sujud. Maksudnya sujud di sini sujud penghormatan. Nah, ini berarti Allah menciptakan dia lebih baik dari saya. Saya tidak mau sujud. Aba wastakbarah, dia menolak dan sombong dan mengatakan, ana khairun, ya Allah saya lebih baik dari ini. Saya lebih mulia, kok saya disuruh hormat kepada ini? Kok saya disuruh sujud? Saya enggak mau ya Allah. Karena tidak mau, maka diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari sorga dan mengatakan, hati-hati wahai Adam, ini musuhmu, jangan sampai engkau terpengaruh kepada iblis ini. Diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terusir iblis dari sorganya Allah, Nabi Adam dan ibu kita Siti Hawa hidup di sorga dengan tentram. Apa yang dilakukan iblis setelah diusir? Iblis ini mengatakan, ya Rabb, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, saya minta waktu sebagaimana engkau telah membuat saya tersesat, katanya iblis. Kau mengatakan saya sesat karena saya merasa lebih mulia dari Adam ini, kasih saya waktu ya Allah. Saya akan goda, saya akan rusak, saya akan hancurkan Nabi Adam ini dan anak keturunannya semuanya. Anak cucunya Nabi Adam sampai akhir zaman, akan saya buat mereka itu keluar dari jalanmu. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Akan saya halangi mereka daripada jalan yang lurus. Akan saya halangi mereka daripada menyembah kepada engkau. Batinul. Kering, jada. Jada. Di sini, ya, judul daripada pengajian kita sore hari ini, saya katakan iblis berikrar, ampun asompa, akan mencelakakan Nabi Adam, akan merusak Nabi Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Ini sudah ikrarnya iblis. Sudah tidak mau tobat, tidak mau kompromi, dan dia bersumpah, berikrar, berjanji, saya akan buat manusia sebanyak-banyaknya tersesat. Akan saya bawa sebanyak-banyaknya masuk ke dalam neraka. Sudah diberi waktu oleh Allah. Innaka minal mundharina ila yaumil waqtin ma'lum. Saya kasih waktu engkau untuk menggoda Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Nah, ini kan Nabi Adam ada di surga. Iblis sudah diusir keluar dari surga. Allah memerintahkan kepada mereka Ridwan yang jaga surga, jangan boleh ada yang masuk ke dalam surga, jangan ada boleh yang keluar dari surga. Diperintahkan penjagaan pintu surga untuk dijaga ketat, coba saya masuk, coba saya keluar. Iblis di luar, Nabi Adam di dalam surga. Bagaimana? Akhirnya di depan pintunya surga, iblis ini berpura-pura ibadah, sholat, ruku, sujud, tadarus, baca, zikir di depan pintunya surga selama lebih 300 tahun. Bukan ibadah, congoco ibadah, mencari kesempatan sampai kapan dia bisa masuk ke dalam surga untuk bertemu dengan Nabi Adam. Berpura-pura ibadah, bukan ibadah, berpura-pura sholat 300 tahun. Ini dari gigihnya, ya. Dari begitu semangatnya untuk gimana nyampe kepada Nabi Allah Adam. Berpura-pura ibadah di depan pintunya surga sampai dia terkenal sebagai abid, ahli ibadah. Ruku, sujud, nangis, mencari kesempatan. Sambil cari kapan bisa masuk ke dalam surga, bisa ketemu dengan Nabi Allah Adam. Setelah 300 tahun, tidak ada orang masuk, tidak ada orang keluar, tidak ringbek kelembek, lah bengabai tak buka surga. Ini setelah 300 tahun, tiba-tiba ada Taus, salah satu burung surga yang sangat indah, itu keluar. Main lagi lembek, keluar dengan labang surga. Taus namanya. Sayyidu Ta'irul Jannah. Pemimpin bangsa burung di surga. Zaman itu, di surga, semua binatang bisa bicara. Binatang-binatang ini bisa berbicara, bisa berdialog. Tiba-tiba Taus ini keluar. Ya. Agak lembek dari surga, keluar. Kelihatan oleh iblis. Ketika kelihatan dipanggil. Wahai Taus, kemarilah. Man anta? Siapa engkau? Katanya Taus, katanya burung ini. Ana malaikatul kurubiyin. Saya malaikatnya Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bohong. Iblis bukan malaikat. Iblis itu dari bangsa jin. Diciptakan dari api oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku saya malaikat Allah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kau manggil aku, katanya Iblis. Aku mau masuk ke dalam surga sekarang. Tiba-tiba Iblis acting. Mulai deh. Acting tiba-tiba mengeluarkan air mata dan nangis begitu histeris seperti anak kecil. Gandeng belindungan, ngecil nangis. Berjerit luar biasa. Loh, kenapa engkau menangis? Min ajlik, katanya Iblis. Saya nangis karena engkau. Karena dirimu. Kenapa diriku? Aku indah, aku sehat, aku tidak ada apa-apa, katanya Paus. Iya, engkau memang indah. Engkau memang sempurna. Walakinnaka fika aibun wahid. Tapi sayang, kau punya satu aib. Kau punya satu kekurangan, katanya. Apa aibku? Apa kekuranganku? Katanya Taus. Taus ini indah ya. Burung warnanya yang luar biasa. Apa kekuranganku? Coba sebutkan. Innaka satafna wa tabin. Engkau tidak akan lama lagi akan binasa dan akan mati. Itu saja kekurangan. Lainnya engkau sempurna, engkau bagus, warnamu indah, engkau sehat. Tapi sayang, engkau tidak lama lagi akan mati. Kata Taus, ya kalau memang sudah ditakdir mati, dan semua mungkin makhluk ditakdir mati, mau ngomong apa? Tidak, kata Iblis. Ada satu cara, kalau kau lakukan cara ini, kau bisa hidup kekal selama-lamanya. Engkau akan sempurna betul-betul, sesempurnanya, karena engkau tidak akan binasa. Apa itu? Katanya burung, katanya Taus. Apa itu? Gimana caranya? Ada pohon di dalam surga. Kalau kamu makan pohon itu, maka engkau akan menjadi kekal selama-lamanya, engkau tidak akan binasa. Pohon apa itu? Apa namanya? Gimana pohonnya? Ada di dalam surga. Siapa yang bisa nunjukkan saya di sana? Saya bisa nunjukkan engkau ke pohonnya itu. Tapi bagaimana? Gimana kamu mau masuk dalam surga? Ini malaikat Ridwan tidak mengizinkan orang keluar masuk dalam surga. Kalau saya baru keluar, saya mau masuk lagi. Tapi engkau bagaimana caranya? Ya, kau harus bantu saya gimana caranya saya masuk ke dalam surga. Ya, intinya, mau goda Nabi Allah Adam. Tapi sekarang ada kesempatan, ada burung keluar, dia mencoba mencari. Lalu Taus ini mikir, saya mungkin gak bisa memasukkan kau dalam surga. Tak sanggup kau masuk akibat ke surga. Tapi coba, saya punya kawan di dalam. Saya punya kawan, ular. Ular ini meler. Ya, jahat, meler, licin. Dan mungkin ular ini bisa bantu kau masuk ke dalam. Ya, coba panggil. Taus masuk ke dalam surga, manggil ular. Ular, ini ada malaikat yang mau menunjukkan kepada kita ada pohon. Katanya kita ini akan binasa. Kalau kita makan pohon itu, kita ini akan kekal di lama. Ayo kamu ikut saya kepada dia, supaya kamu bisa bantu dia masuk. Keluar ular, agak lembok dia. Keluar dari surga, menemui iblis. Lalu ditanya, wahai malaikatnya Allah, wahai ahli ibadah, ini Taus mengatakan bahwasanya engkau ini tahu satu pohon kalau dimakan kekal. Apa betul? Iya betul. Di mana? Di mana itu? Ada di surga. Seperti apa? Ya saya akan tunjukkan, bawa saya masuk ke dalam. Gimana caranya? Akhirnya rembuk ini. Iblis, ular sama Taus rembuk mikir-mikir. Katanya iblis, gini saja. Saya mau berubah wujud. Saya mau jadi angin. Saya akan masuk ke dalam mulutmu, wahai ular. Masuk ke dalam jasadmu, kamu bawa saya masuk ke dalam. Nanti saya akan tunjukkan di dalam. Akhirnya, oh kita coba, oke. Akhirnya iblis ini jadi angin, masuk ke dalam mulutnya ular, dibawa oleh ular dan burung masuk ke dalam surga. Berhasil masuk. Setelah 300 tahun berjuang, berpura-pura jadi ahli ibadah, berhasil. Kan gigih berarti iblis ini. Perjuangannya luar biasa. Ibadah bukan nyembah Allah, tapi cari kesempatan. Dan akhirnya dapat kesempatan. Masuk ke dalam surga. Akhirnya dibawa ular sama Taus ini, sama burung. Ini pohonnya, makan ini. Lalu iblis keluar cari Nabi Allah Adam. Nah, sekarang waktunya. Cari. Ketemu dengan Nabi Allah Adam dan ibu kita Ummana Hawa. Ketika ketemu kepada Nabi Allah Adam, baru ketemu, acting lagi. Nangis lagi iblis. Nangis histeris seperti orang yang luar biasa. Kenapa kau menangis? Katanya Nabi Allah Adam. Ada apa? Ana abki min ajlik. Saya nangis karena engkau. Saya kasihan kepada dirimu. Kenapa diriku? Ada apa dengan diriku? Innaka tafna wa tabin. Engkau akan binasa. Tidak lama lagi engkau akan mati.
Kata Nabi Allah Adam, kalau memang sudah ditentukan oleh Allah, kalau sudah kehendak Allah, ya benar, mau diapakan? Ada satu cara, kalau engkau lakukan cara ini, innaka satakunu minal malakain, engkau akan menjadi malaikat, engkau akan kekal, tidak akan binasa selama-lamanya. Apa itu caranya? Kata Nabi Allah. Apa itu caranya bisa kekal? Kemari, aku akan tunjukkan engkau. Ibu mau teraleng-leng kado. Kata dibawa, ya akhirnya ya tidak ada lain, dibawa ke pohon yang memang dilarang oleh Allah itu dibawa. Ini Adam, kalau kamu makan buahnya ini, engkau akan kekal, engkau akan jadi malaikat dan tidak akan mati selama-lamanya, engkau akan hidup di surga. Kata Nabi Adam, loh ini pohon khuldi, ini pohon yang dilarang saya dekat oleh Allah, apalagi makan. Tidak, kata Nabi Allah Adam, saya tidak mau makan. Tambah nangis iblis. Saya kasihan kepada engkau, katanya iblis. Saya ini mikiri engkau. Tidak, ini dilarang oleh Allah. Pertama, tidak berhasil iblis. Nabi Adam tahu sudah dilarang oleh Allah. Jelas, pohonnya jelas. Ini saya dilarang oleh Allah, saya tidak mau. Akhirnya pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Iblis sambil nangis, sambil mengatakan, terakhir saya ngasih tahu sama engkau. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah. Inni lakuma laminan nasihin. Saya ini cuma ngasih nasihat kepada engkau. Saya hanya ngasih tahu supaya kamu kekal. Dan demi Allah, haram engkau sumpah haram. Kok berabri abala mon ban ngakan dia ban kekal odi selama-lamanya. Ketika bersumpah dan menyebut namanya Allah, bersumpah dengan yuk demi Allah haram sumpah wallahi tallahi billah, pakai namanya Allah terus, Nabi Adam kaget. Dan di saat itu Nabi Adam menyangka tidak ada makhluk yang berani bersumpah dengan namanya Allah dan akan berbohong. Ini iblis sudah dilaknat, sudah memang terusir dari rahmatnya Allah, segala macam cara dilakukan. Akhirnya apa? Bersumpah menyebut namanya Allah dan saya hanya ngasih nasihat. Ketika bersumpah dengan namanya Allah, ibu kita Siti Hawa, ya, yang pertama yang terpengaruh langsung loncat dan mengatakan, sudah Adam, ayo, langsung memetik 2 buah daripada huldi dan dimakan langsung oleh ibu kita. Dan Nabi Adam dipaksa oleh ibu kita Siti Hawa untuk memakan buah itu. Sudah, ini sudah sampai dia sumpah dengan nama Allah. Akhirnya pun Nabi Adam pun ikut terpengaruh dan memakan daripada buah huldi tersebut. Ya, saya katakan kenapa terpengaruh? Karena bersumpah dengan nama Allah. Nabi Adam belum tahu kalau banyak daripada anak cucunya manusia-manusia ini yang akan bersumpah dengan nama Allah dan bohong. Lecek, ngecok. Ternyata banyak orang yang sumpah. Banyak tidak sekarang bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong. Bersumpah dengan nama Allah tapi dia menipu. Bersumpah akan memegang amanat jabatan ini tapi digunakan untuk berkhianat. Nabi Adam belum tahu kalau anak cucunya akan banyak yang terpengaruh dengan gayanya setan. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Hati-hati yang berdagang. Ya, yang berdagang. Jangan sampai bersumpah dengan nama Allah lalu dagangannya Anda menipu. Ya. Barang yang palsu Anda bilang, wallahi ini asli. Jangan. Itu perangkapnya iblis yang berhasil mempengaruhi Nabi Allah Adam. Ya. Jangan main-main dengan sumpah. Ya. Nabi Adam terpengaruh karena ini iblis sudah bersumpah. Tak paham. Belum tahu Nabi Adam apa yang akan terjadi kepada manusia-manusia zaman akhir ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Singkat cerita, terpengaruh Nabi Allah Adam, akhirnya makan daripada buah khuldi tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman, Allah keluarkan mereka semua dari surga. Nabi Adam dan ibu kita Siti Hawa diturunkan ke dunia dan termasuk iblis, ular dan taus burung. 5 ini Allah keluarkan dari surga. Nabi Adam diturunkan di India. Menurut riwayat yang paling kuat di India. Di sebuah gunung di India. Namanya Gunung Permadi. Itu di dalam riwayat beberapa kitab disebutkan seperti itu. Ibu kita Siti Hawa diturunkan dan turun di Jeddah. Di Jeddah sana, dekat Mekah. Iblis diturunkan di Ailah. Ailah ini salah satu kota dekat Israel, dekat Mesir sana. Di Ailah. Kemudian ular diturunkan di daerah Asbahan,
mungkin Spanyol. Bukan di kitab itu Asbahan. Kemudian Taus diturunkan di Ardul Babil, di daerah Babil. Babil dekat Irak. Dekat, Irak atau dekat Iran di sana. Ini 5 ini Allah turunkan ke bumi. Allah berikan ujian. Kata Allah, kalian turun ke bumi semuanya. Ba'dukum ba'dan adu. Satu dan lainnya kalian bermusuhan. Lihat, ular dengan manusia akan selalu bermusuhan. Di mana manusia ketemu ular, biasanya akan dibunuh itu ular. Ya. Karena memang sudah bermusuhan dari atas sana. Ya. Bermusuhan. Burung bermusuhan juga, tapi burung ikan tangkap. Ya. Masih bisa ditaruh dalam saka. Semuanya bermusuhan. Akhirnya, Nabi Allah Adam ketika diturunkan di bumi, Masya Allah. Itu Nabi Adam, asalnya, ketika turun di India, itu tingginya kaki beliau di bumi, kepalanya itu di langit. Dan beliau mendengar malaikat-malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu. Asalnya tinggi besar Nabi Allah Adam. Kepalanya ada di langit, kakinya di bumi. Lalu malaikat mengeluh kepada Allah, ya Allah, ini Nabi Adam mendengar tasbih kita, mendengar kabar di langit. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala malaikat minta kepada Allah supaya dikecilkan Nabi Allah Adam, akhirnya dikecilkan menjadi dalam riwayat sittuna dhira, menjadi 60 dhira. Ya, mungkin 60 dhira kira-kira 30 meter. Atau seperti pohon kelapa, kurang lebih. Seperti itu. Akhirnya ya, keliling Nabi Allah Adam mencari ibu kita Siti Hawa. Akhirnya bertemu di mana? Bertemunya di Gunung Arafah. Kenapa dinamakan Arafah? Karena disitulah perjumpaannya Nabi Allah Adam dan ibu kita Siti Hawa. Ketika itu sebelum bertemu di Arafah, ketika sudah sampai di Musdalifah, nah ini mereka hampir menemukan. Nah di sana juga kenapa dinamakan Musdalifah? Karena dekat perjumpaannya Nabi Allah Adam dengan ibu kita Siti Hawa. Berjumpanya di Gunung Arafah. Ya, nanti menjadi manasik haji. Berjumpa di sana, lalu ketika mereka berjalan sampai di Mina, sampai di tempat yang namanya Mina, Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, mintalah engkau apa yang akan engkau minta. Di situ Nabi Allah Adam minta ampunan kepada Allah. Makanya, ya Adam, tamanna alayya, mintalah engkau, berangan-anganlah. Makanya tempat itu dinamakan Mina. Sampai sekarang dinamakan Mina. Di situ Nabi Allah Adam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pun Nabi Allah Adam diperintahkan untuk membangun bangunan pertama, rumah pertama, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu Nabi Adam yang bangun. Pondasinya, semuanya itu Nabi Allah Adam. Nabi Ibrahim itu merenovasinya, ya, membangunnya kembali setelah Ka'bah itu hancur daripada topannya Nabi Allah Nuh. Setelah ada topan, zaman Nabi Allah Nuh, hancur itu Ka'bah, Nabi Ibrahim kembali diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy akan membangun Ka'bah, ya, itu dalam riwayat ketika mereka akan menggali pondasinya, itu ada batu-batu yang berwarna hijau di bawah. Ketika mereka akan menghancurkan batu itu, akan menggali batu itu, setiap mereka melemparkan atau memukul batu itu dengan kapak, sekali pukulan gunung-gunung semuanya bergerak di Mekah. Setiap mereka mau memukul batu, gunung bergerak. Akhirnya mereka mengatakan, oh ini berarti pondasi tidak boleh diganggu-gugat. Ini pondasi ini yang dibangun dari Nabi Allah Adam alaihissalam, maka di atas pondasi tersebut dibangunlah Ka'bah yang ada sekarang ini. Jadi pembangunnya sudah dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Singkat cerita, saya katakan iblis berhasil menggoda. Dan sampai sekarang iblis ini menggoda. Siapa yang bermaksiat, mereka berhasil digoda, berhasil dibujuk oleh iblis. Ya. Zaman sekarang yang paling banyak godaan iblis itu melalui mata, wahai para hadirin hadirat. Iblis banyak menipu manusia lewat mata. Kalian diajak, ayo lihat maksiat. Oh ayo kode kompor. Padahal itu tipuan iblis. Kamu akan senang, kamu akan bahagia, nafsumu akan puas. Kalau kamu melihat ini dan itu tipu daya iblis. Banyak tidak manusia yang terkecoh. Banyak tidak pemuda-pemudi yang telah ikut jebakan daripada iblis ini. Iblis mengatakan, ayo kamu nyuri,
Ayo kamu berbohong, ayo nepo, soki ban mau nepo, seneng ban. Akhirnya manusia pun menipu, manusia pun mencuri, padahal bohong. Itu semua perangkap iblis. Orang mon soki, mon seneng oleh nepo, oleh ngecok, kesenangannya hanya sementara. Setelah kehidupan di dunia ini, maka kehancuran dan siksa yang begitu pedih di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu saya mengajak melalui pengajian sore hari ini, jangan tertipu daripada iblis. Ajakan hanya ada dua, ya. Yang ngajak kita hanya dua. Nabi Muhammad SAW dan para nabi, para rasul mengajak kita ke surganya Allah dengan jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat kepada Allah, rajin ibadah, istiqamah, ya, apalagi akhir-akhir Ramadan, tarawihnya tidak putus, istiqamah, berarti Anda telah menjawab mengikuti ajakannya Nabi Muhammad SAW dan melangkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengikuti ajakannya iblis, diajak suruh becawi langker, suruh becawi masjid, suruh tausa ibadah, suruh maksiat, Anda ikut dengan bermacam caranya dan apa saja, berarti Anda telah melangkah di belakangnya iblis dan naudzubillah, di depan itu neraka dan siksanya Allah. Allah menjadikan bumi ini ujian. Kata Allah, siapa yang berhasil taat kepadaku akan aku kembalikan ke dalam surga. Tapi yang mengikuti iblis, terpengaruh dengan godaan iblis, maka akan dibawa, digiring oleh iblis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua, ya. Hamba-hamba kalau ingin selamat, diantaranya kalau ingin selamat, sholat duha yang istiqomah. Karena dalam riwayat, orang yang sholat duha istiqomah itu, setan itu takut. Ada kejadian, satu orang soleh lewat ketika di depan masjid, dia ketemu iblis. Lihat iblis, ngake, masuk ke masjid buru. Ditanya oleh orang soleh, wahai iblis, kenapa engkau di sini? Kenapa engkau saya lihat dari tadi mau masuk, keluar masuk? Iya, katanya iblis, saya mau ganggu orang yang di depan itu. Ada orang sholat di depan masjid itu berdiri, saya mau goda dia, tapi ada orang yang tidur di samping pintu ini yang menghalangi saya. Katanya orang soleh tadi, subhanallah, kenapa kamu tidak takut sama orang yang sholat, kok takut sama orang yang tidur? Apa katanya iblis? Ini yang tidur, ini orang Masya Allah, orang soleh, ini ahli sholat duha ini orang. Itu nafasnya seperti api yang akan menyembur dan membakar saya. Saya takut sama orang ini. Nah, lihat, di orang istiqomah, sholat duha, apalagi dilengkapkan 8 rakaat atau 12 rakaat, itu iblis takut dengan nafasnya. Ta'ima sama ibn setan. Kalau ingin Anda selamat dari godaan, caranya, di antara caranya, istiqomahkan sholat duha. Yang wajib tidak usah ditanyakan sudah. Yang wajib tetap wajib. Tapi tambah dengan sholat duha, sholat witir. Ini insya Allah dilindungi oleh Allah. Ada lagi, ketika musim hujan di Arab, ada satu orang tua, ini ahli sholat jamaah di masjid. Tidak pernah putus sholat jamaah di masjid. Ketika itu di Arab musim hujan. Lalu dikumandangkan adzan, sholat di rumahnya masing-masing. Ya, kalau sholat hujan lebat itu boleh sholat di rumahnya, ya, apalagi banjir. Ini orang tua ini nggak mau, dia sholat di masjid. Baru berangkat dari masjid, jatuh, kepleset. Bajunya kotor, sarungnya kotor. Akhirnya pulang, salin lagi. Sholat subuh dia. Pulang ke rumahnya, salin lagi, balik lagi ke masjid. Kedua kalinya jatuh lagi. Pulang lagi. Ke masjid lagi. Dia tidak mau ketinggalan sholat jamaah di masjid. Ketiga kalinya sudah mau sampai di masjid, akan terjatuh, tiba-tiba ada orang nolong di belakang. Ada suatu anak muda, nolong, dipegang, dan diantar sampai ke masjid, selamat. Orang ini nggak jatuh. Ketika sampai di masjid, dipegang oleh orang tua. Ayo, kamu sholat sama saya. Ini tidak ada orang di masjid sekarang, sepi. Enggak, kamu masuk sholat sendirian. Loh, kamu kenapa? Ayo, sudah di masjid ini. Nggak mau itu orang. Sudah, kamu masuk, saya mau keluar. Dipegang sama orang tua. Kamu siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Kamu bukan orang kampung sini. Sudah masuk kamu bapak tua sana, saya mau keluar. Dipegang oleh orang tua. Kenapa kamu nggak mau sholat? Ayo jelaskan siapa kamu. Akhirnya jelaskan, saya iblis. Saya setan. Loh, kok iblis kok nolong orang yang mau sholat? Kan mestinya kamu biarin saya jatuh supaya saya nggak sholat. Katanya si orang tua, jelaskan kenapa kamu nolong saya? Kata si iblis tadi, ketika engkau jatuh pertama kali, tadi, bajumu kotor, sarungmu kotor, kau pulang, kau kembali, dosamu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau balik kedua kalinya, kau jatuh lagi, dosa keluargamu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut kalau kamu jatuh lagi yang ketiga, orang satu kota ini diampuni semua dosanya, percuma saya ganggu orang, katanya.
Ini di antara iblis, setan. Gak ingin orang diampuni oleh Allah. Karena itu saya tolong kamu ke saya supaya kamu gak jatuh, supaya kamu sholat sudah sendirian. Lari terus iblis. Iblis gak mau. Terakhir, kisah terakhir. Syekh Abdul Qadir Jilani didatangi oleh satu orang berpura nyamar sebagai pembantu, sebagai babu. Syekh Abdul Qadir, saya menjadi pembantumu. Saya akan berkhidmat dulu. Mau mengelabui Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini wali Allah, wali besar. Syekh Abdul Qadir tahu, ini iblis ini berpura-pura. Oh ya sudah sini. Diberi tugas ngambil air, nyelok air, ngisomor, diberi tugas ke sana, sapuan, jadi pembantunya Syekh Abdul Qadir Jilani setahun di rumahnya. Setelah setahun, Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu temannya, satu wali juga orang soleh. Ketika sampai di rumahnya Syekh Abdul Qadir, lalu iblis yang jadi pembantu ini datang bawa air, datang. Loh, katanya orang soleh, Syekh Abdul Qadir, loh, ini orang kata, ini kan iblis ini. Iya, katanya Syekh Abdul Qadir. Ini sudah setahun kerja sama saya di sini. Akhirnya iblis bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau tahu aku iblis. Sejak kamu daftar pertama dari tahun lalu aku tahu kamu iblis. Dan aku sengaja akan siksa engkau. Aku suruh kau menjadi pembantu, jadi budak di sini. Allah, katanya iblis, saya ini di sini mencari kesempatan berpura-pura ingin menggoda engkau, ternyata engkau tahu. Kabur iblisnya. Syekh Abdul Qadir mau digoda oleh iblis. Para aulia, orang-orang yang dekat kepada Allah, yang istiqamah, ahli ibadah, akidahnya betul, ibadahnya betul, tidak main-main, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilindungi, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadahnya tambah kencang. Mudah-mudahan sampai kepada malam-malam yang mulia dapat Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir, tapi akan dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Jika ada yang belum diberi hidayah, mudah-mudahan dibuka hatinya oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah amankan negeri kita, Allah angkat penyakit, bala, musibah, wabah, virus ini Allah hilangkan semuanya dari negeri kita tercinta ini. Mudah-mudahan Allah kembalikan kita, kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.